Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Akbar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan trigonometri part 2 ya. Video ini adalah sambungan dari persamaan trigonometri part 1 yang saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, sebelum masuk ke sini ada hal yang harus saya ingatkan kepada kalian ya, yaitu bahwa sudut 0 sampai 360 itu memiliki 4 kuadran dan itu untuk mengetahui nilai sin, cos, dan tan yang mana positif dan yang mana negatif. Nah, perlu kita ingat bahwa dari 0 ke 90 itu nilainya semua positif ya. Sin, cos, tan, sekan, kotangen, dan kosekan. Sementara di kuadran 2 yang bernilai positif adalah sin dan seperkosek ya. Di kuadran 3 yang bernilai positif adalah tan dan seperkotangan. Di kuadran 4 yang bernilai positif adalah cos ya dan sekan. Kemudian untuk yang selanjutnya kalian ingat adalah ini sudut istimewa. Nah, sin 0 itu bernilai 0, sin 30 bernilai 1/2, sin 45 bernilai akar 2/2, sin 60 bernilai akar 3/2 ya, atau sebaliknya. Ya, misal sin yang menghasilkan angka 0 ya berarti sin 0 derajat. Sin yang menghasilkan angka 1/2 berarti sin 30 derajat. Sin yang menghasilkan 45 derajat berarti sin akar 2/2. Sin 45 menghasilkan akar 2/2. Begitu juga untuk yang lain ya, berlaku untuk cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan. Ya, langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya yaitu persamaan trigonometri ya. Nah, untuk persamaan trigonometri ini saya langsung menjelaskan saja bagaimana cara mencari himpunan penyelesaiannya. Karena persamaan trigonometri ini sama seperti persamaan yang lain, kita mencari nilai yang memenuhi X sehingga persamaan tersebut bernilai benar ya. Nah, ini ada contoh pertama. Himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan akar 2/2 untuk X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 360 ya. Dia batasi jadi X-nya dari 0 sampai 360. Nah, kita langsung saja mengerjakannya dengan cara ya, langsung sin X sama dengan akar 2/2 ya. Pada awal video tadi sudah saya perlihatkan bahwa sin berapa itu yang menghasilkan akar 2/2 ya. Sin yang menghasilkan akar 2/2 itu ada 45 derajat. Nah, tapi kan ini dibatasi dari 0 sampai 360, berarti ada selain ini kan, selain 45 ya, ada banyak. Maka cara mengetahui sudut berapa saja yang ada, kita gunakan diagram ini. Nah, lihat, sin X bernilai positif. Nah, kira-kira sin yang bernilai positif itu ada di kuadran berapa saja ya? Ya, ada di kuadran 1 dan kuadran 2. Berarti selain 45, sudut sudut yang memenuhi ini itu ada di kuadran 2 yaitu dia kalau di sini 45 berarti di sin di kuadran 2 dia sama dengan ini kita tambahkan 45 sin 135. Nah, maka himpunan penyelesaian yang dari sin X sama dengan akar 2/2 yang dibatasi dari X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 360 itu adalah ini ya. 45 derajat dan 135 derajat ya, yang dia positif ya. Bisa ya. Ya, selanjutnya untuk contoh selanjutnya, contoh kedua. Himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan negatif akar 3/2. Akar 3/2 untuk X berada lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2pi. Nah, sebelum saya bahas soal ini, teman-teman harus tahu dulu bahwa sudut itu juga bisa nyatakan dalam pi radian ya, selain dalam derajat, bahwa 1pi begini, 1pi radian itu sama dengan 180 derajat. Jadi kalau 2pi sama dengan 360 derajat. Ya, kalian harus ingat ini ya. Karena nanti ini akan kita gunakan hingga akhir video dan seterusnya ya selama kalian belajar tentang sudut. Nah, sin X sama dengan negatif akar 3/2. Ya, langsung kita selesaikan persamaan ini untuk mencari nilai X yang memenuhi. Sin X sama dengan negatif akar 3/2 ya. Negatif. Atau sin X sama dengan 1/2 akar 3.
Nah, berapa itu sin yang memenuhi ini ya? Pertama kita cari tahu dulu sin berapa yang memenuhi 1/2 akar 3. Nah, itu berarti 60 ya, 60 derajat. Terus dia negatif. Berarti kalau negatif dia ada di kuadran, kalau sin itu negatif dia ada di kuadran berapa? Di kuadran 3 dan 4. Nah, kita cari sin yang di kuadran 3 dan 4 yang setara dengan ini, sin 60. Ya. Berarti misal di sini sin 60, maka yang setara di sini adalah 60. Sini kan 180. Berarti ya 240. Dan di kuadran 4 lagi itu kalau di sini 60 berarti dibalik juga, sini juga dikurangi 60, sini 80, sini 360. 360 kurang 60 sama dengan 300. Nah, ini kan tadi dibatasi dari 0 sampai 2pi. Maka nilai X yang memenuhi persamaan ini adalah 240 ya, derajat dan 300 derajat. Seperti itu. Ya. Jadi kita selesaikan dulu persamaannya, kemudian kita cari nilai X yang memenuhi supaya sama dengan ini, ya. Negatif 1/2 akar 2. Nah, untuk mudahnya kalian bisa cari dulu sin berapa yang nilainya 1/2 akar 3 ya, nanti itu 60. Kemudian baru kalian cari sin berapa yang nilainya negatif di kuadran berapa. Atau sebaliknya bisa. Cek dulu sin berapa yang nilainya di kuadran berapa sin itu bernilai negatif, terus cari berapa nilai untuk sin 1/2 akar 3 ini. Nah, kemudian kalian tinggal cari nilai yang setara dengan sin tersebut ya. Seperti itu. Ya. Kita langsung saja selesaikan ini persamaannya ya. Akar 2 tambah 2 cos X sama dengan 0. Ini menjadi 2 cos X sama dengan negatif akar 2. Kemudian kita nyebut tuh cos X, jadi kedua ruas kita bagi 2. Cos X sama dengan negatif akar 2 per 2. Nah, nilai yang memenuhi cos X sama dengan negatif akar 2 per 2 ya, itu adalah sudut 45 derajat. Nah, kita kemudian cek di kuadran berapa dia itu, karena kan di sini negatif. Jadi cos itu bernilai negatif di kuadran 2 dan kuadran 3. Jadi kalau itu sudutnya sama dengan 45, kalau di kuadran 2 dia berarti sekitar 135. Nah, sementara di kuadran 3 dia itu berarti 225 ya. Nah, untuk cara menentukan sudut ini sudah saya ajarkan di video sebelumnya ya. Jadi silakan nonton kembali bagaimana cara menentukan sudut ini, hubungan-hubungannya ya. Nah, berarti karena 135 dengan 225 ini memenuhi syarat, mereka berada di antara 0 dan 2pi ya. Jadi kita bisa jumlahkan saja ya. X1 tambah X2 itu sama dengan 135 tambah 225. Itu sama dengan 360 derajat. Nah, seperti itu. Ya. Contoh selanjutnya, kalian bisa perhatikan nilai X yang memenuhi persamaan trigonometri akar 2 sin 30 tambah X sama dengan 1 untuk X dari 0 sampai pi ya. Nah, cara menyelesaikan ini ya kalian bisa simak. Ya, pertama saya misalkan dulu ya, 30 tambah X ini sama dengan P. Nah, kemudian saya kerjakannya menjadi akar 2 sin P sama dengan 1. Ya, sin P sama dengan 1 per akar 2. Nah, ini kan bentuknya tidak rasional. Maka biar rasional saya rasionalkan. Caranya kita kalikan dengan akar sekawan. Akar 2 per akar 2. Ini kalian sudah pelajari ya. Maka sin P sama dengan 1 per akar 2 kali akar 2 itu 2. Nah, di atas tertinggal akar 2. Maka 1/2 akar 2. Nah, kita cari nilai P yang memenuhi ini. Sehingga sin P sama dengan 1/2 akar 2. Nah, itu 45. Nah, kemudian dia positif. Nah, berarti ada di kuadran berapa saja tuh ya kalau dia positif. Sini tuh yang bernilai positif ada di kuadran 1 dan kuadran 2. Maka tinggal kita lihat. Kalau di kuadran 1 dia 45, kalau di kuadran 2 dia 135. Nah, itu tadi. Jadi nilainya adalah P itu 45. Terus P yang 1 adalah
135. Kemudian itu kan P tadi adalah ini 30 tambah X, maka kita ganti 30 jadi kita ganti nilai P menjadi 30 tambah X. Ya, nilai X sama dengan 45 kurang 30 menjadi 15. Nah, untuk yang ini dengan cara yang sama 30 tambah X sama dengan 135. X sama dengan 135 kurang 30 105 saja. Nah, itu nilai X-nya. Lihat, sudah sesuai enggak dengan syaratnya? Iya. Ya, dia kan dibilang dari 0 sampai pi sampai 180. Berarti himpunan penyelesaiannya untuk X itu ya, dia adalah 15 derajat dan 135. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita ke contoh selanjutnya, yaitu himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cos kuadrat X dikurang 3 cos X tambah 1 sama dengan 0. X-nya itu lebih dari pi dan kurang dari 2 pi. Nah, untuk soal ini kita selesaikan dulu yang ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini, ya, ini punya cos, ini punya cos, maka kita ganti cosnya itu jadi ya, saya ganti cos X-nya itu menjadi P ya, sama seperti sebelumnya saya misalkan dengan P ya, misal cos X sama dengan P. Kenapa? Agar ini gampang ya. Jadi itu menjadi 2 kali P kuadrat ya, cos X sama dengan cos kuadrat X itu sama dengan P kuadrat ya, 2P kuadrat dikurang 3P ditambah 1 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan ini kita cari berarti ya dua buah bilangan yang jika dikalikan menghasilkan positif 2, jika dijumlahkan menghasilkan negatif 3 ya. Ini kan di cara mencari faktor-faktor ya di kelas 10 ini. Nah, kita cari dua buah bilangan yang jika dijumlahkan menghasilkan negatif 3, jika dikalikan menghasilkan 2. Berapa itu? Itu adalah 2 dan 1 ya, negatif 2 dan negatif 1. Coba negatif 2 tambah negatif 1 ya toh, negatif 3. Negatif 2 kali negatif 1 itu positif 2. Maka bilangannya negatif 2 dan negatif 1. Ini kita selesaikan menjadi 2P kuadrat dikurang 2P kurang P tambah 1 sama dengan 0 menjadi 2P kuadrat kurang 2P kurang P kurang 1. Saya keluarkan 2P kuadrat. 2P ya. Di sini tertinggal P kurang 1. Nah, ini 1. P kurang 1. Maka dia menjadi 2P kurang 1 kali P kurang 1. Ya. Cara ini sudah dijelaskan pemfaktoran yang koefisiennya lebih dari 1 ya. Koefisien P kuadrat lebih dari 1. Ya. Saya yakin kalian sudah paham semua. Kalau belum paham nanti silakan nonton video untuk ini cara memfaktorkannya. Linknya ada di deskripsi. Oke. Nah, 2P kurang 1 dikali 2 kali P kurang 1 maka ini menjadi P sama dengan 1. P sama dengan 1/2 atau P-nya sama dengan 1. Nah, P tadi itu kan sama dengan cos X. Ya toh? P tadi adalah cos X. Jadi, kalau P sama dengan cos X, maka ada dua kemungkinan. Pertama, cos X-nya itu sama dengan 1/2. Terus yang satu itu cos X sama dengan 1. Nah, untuk cos X yang sama dengan 1/2. Nah, kita cari berapa nilai X sehingga cos X itu bernilai 1/2. Ya. Itu adalah sudut 60 ya. Nah, sementara 60 dan berapa itu yang bernilai positif? Kita lihat nilai berapa semua itu. Cos. Ya, dia kan positif. Jadi cos itu
Nah, setelah kita dapat cos 60, kita lihat. Dia positif kan? Positif 1/2. Cos itu positif di kuadran berapa saja? Kuadran 1 dan kuadran 3. Kuadran 1 dan kuadran 3. Nah, kita lihat dulu syaratnya. Syaratnya itu berada di antara 180 dan 360. Berarti hanya ada di kuadran 2 dan kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, maka yang kuadran 4 ini bisa kita ambil. Tidak perlu kita cari yang satu ini. Ya. Dia sama dengan, kalau di sini 60 berarti di sini dia 300. Nah, berarti yang 300 yang kita ambil ya untuk ini. 300. Kemudian yang cos X sama dengan 1. Cos X sama dengan 1. Cos berapa nilai X sehingga cos X itu sama dengan 1? Ya, itu adalah 0. Nah, di sini berarti 0 dan 360. Nah, karena 0 dan 360 itu berada di kuadran 1, terus di sini kan dibilang kurang dari ya, bukan kurang dari sama dengan, maka 360 juga tidak masuk. Sehingga nilai yang memenuhi persamaan ini hanyalah ini, 300. Ya, seperti itu. Ini tidak ada nilai yang memenuhi ya. Tidak ada yang memenuhi. Nah, karena ini ya, karena batasan sudutnya dari pi sampai kurang dari 2 pi atau kurang dari 180 hingga 3 yang kurang 360 ya, 359. Sementara ini tadi yang cos X ini yang memenuhi sudutnya sudut 0 dan sudut 360. Keduanya tidak masuk. Jadi hanya ini sudut jawabannya. Ya, seper cos. Berarti kalau secant kuadrat X itu cos kuadrat X juga. Nah, jadi kita mau munculkan ini. Nah, terus kalian ingat di identitas trigonometri ada rumus cos kuadrat X, ya, cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu sama dengan 1, ya kan? Nah, supaya kita mau munculkan secant kuadrat X ini, semua ruas saya bagi dengan cos kuadrat X. Sehingga ini menjadi ya cos kuadrat X dibagi cos kuadrat X, sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X, dan ini 1 per cos kuadrat X. Cos kuadrat X bagi cos kuadrat X itu sama dengan 1, tambah sin kuadrat X per cos kuadrat X itu adalah tan kuadrat X seper cos kuadrat X. Seper cos kuadrat X itu kan sama dengan ya sec kuadrat X. Nah, berarti secant kuadrat X itu ya, secant kuadrat X sama dengan tan kuadrat X tambah 1. Nah, sehingga yang ini saya bisa lanjutkan menjadi sec kuadrat X kurang akar 3 tan X sama dengan 1. Nah, secant kuadrat X tadi kan sudah saya buat jadi ini ya, 1 tambah tan kuadrat X. Kenapa sih harus dirubah? Ya, supaya nanti cara pengerjaan gampang. Kita mau memunculkan tan ceritanya ini. Ya, di contoh soal sebelumnya. 1 tambah tan kuadrat X dikurang akar 3 tan X sama dengan 1. Nah, lihat. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama punya 1 ya. Berarti ini bisa saya menghabiskan ya. Atau kasih ke sebelah sana. Nah, tan kuadrat X dikurang akar 3 tan X. 1 ini pindah ke sebelah. Jadi 1 kurang 1 sama dengan 0. Nah, kedua ruas punya tan kan, punya tan X. Saya keluarkan tan X. Ya, saya faktorkan tan X. Kalau tan kuadrat X diambil tan X tinggal tan X. Kalau akar 3 tan X diambil tan X tinggal ya negatif 3 sama dengan 0. Nah, maka menyelesaikan ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, tan X sama dengan 0. Kemungkinan kedua, tan X dikurang akar 3 sama dengan 0. Tan X sama dengan akar 3. Nah, dua ini yang kita mau cari nilainya. Untuk tan X sama dengan 0. Kapan tan X bernilai sama dengan 0? Ketika X-nya 0 ya. Nah, karena ini tadi dibatasi, X-nya antara 0 sampai 180. Berarti hanya di sini saja. Ya, dia bernilai 0. Dan di 180. Ya, 180 itu dia bernilai 0 juga. Ya, kita lihat.
Sini 0. Kan di sini juga dia. 80 ini 0 juga. Tan X sama ini 0,180. Sementara yang ini tan X sama dengan akar 3. Kapan tan X bernilai akar 3? Nah, ketika X-nya itu sama dengan 60. Nah, berarti di kuadran, terus kita lihat tan itu bernilai positif di kuadran berapa saja? Kuadran 1 dan kuadran 3. Berarti kuadran 1 di 60, kuadran 3 ya 180 tambah 60 ya. 60 tuh sama dengan 240. Kita lihat batasnya hanya dari 0 sampai 180. Berarti yang masuk kan ini 60 derajat. Nah, yang tadi itu masuk 0 dengan 180. Berarti timbunan penyelesaiannya yang masuk sesuai syarat adalah 0, 60 dan 180. Seperti itu. Ya. Ya, semoga penjelasan ini membantu kalian. Silakan tinggalkan komentar dan like apabila ada yang kalian kurang paham ya. Nanti akan saya tanggapi. Dan silakan tunggu video-video selanjutnya. Jangan lupa di-subscribe. Itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.